Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar matematika bersama-sama dengan materi kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Simak videonya dari awal hingga akhir supaya bisa memahami pembelajaran kita. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah, sekarang kita langsung saja ke materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama dan paling kecil. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan KPK dari 4 dan 6. Caranya, kita akan mencari kelipatan dari 4 dan 6. Jadi kelipatan itu sama dengan hasil perkalian 4 dan 6. Atau kita tambah-tambahkan 4 atau kita tambah-tambahkan 6 ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja cari kelipatan dari 4 terlebih dahulu. Dimulai dari angka 4. Ditambah 4, 8. Ditambah 4, 12. Ditambah 4, 16. Ditambah 4, 20. Ditambah 4, 24, ditambah 4, 28, dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan dari 6. Dimulai dari angka 6, ditambah 6, 12, ditambah 6, 18, ditambah 6, 24, ditambah 6, 30, ditambah 6, 36, ditambah 6, 42, dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kita cari angka yang sama yang ada pada kelipatan 4 dan juga ada pada kelipatan 6. Yaitu angka 12 ya. 12 ini ada pada kelipatan 4 dan juga ada pada kelipatan 6. Selanjutnya kita cari lagi. Yaitu 24 ya. 24 ada pada kelipatan 4 dan juga ada pada kelipatan 6. Dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan 4 dan 6 adalah 12 dan 24. Untuk KPK dari 4 dan 6 kita cari pada kelipatan persekutuannya, yaitu kita cari angka yang kecil. Angka yang paling kecil yaitu 12 ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 adalah 12. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan KPK dari 9 dan 12. Caranya masih sama. Kita cari kelipatan dari 9. Terlebih dahulu dimulai dari angka 9. Ditambah 9, 18. Ditambah 9, 27. Ditambah 9, 36. Ditambah 9, 45. Ditambah 9, 54. Ditambah 9, 63. Ditambah 9, 72. Dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan dari 12. Dimulai dari angka 12. Ditambah 12, 24. Ditambah 12, 36. Ditambah 12, 48. Ditambah 12, 60. Ditambah 12, 72. Ditambah 12, 84. Sekarang kita cari kelipatan persekutuannya terlebih dahulu. Yang ada pada kelipatan 9 dan juga ada pada kelipatan 12, yaitu 36 ya. 36 ada pada kelipatan 9 dan juga ada pada kelipatan 12. Kita cari angka selanjutnya, yaitu 72. 72 ada pada kelipatan 9 dan juga ada pada kelipatan 12. Jadi kelipatan persekutuan dari 9 dan 12 adalah 36, 72, dan seterusnya. Sekarang kita cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari 9 dan 12, yaitu adalah 36. Karena 36 adalah kelipatan persekutuannya yang terkecil. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga.
Tentukan KPK dari 4 dan 5. Caranya masih sama, kita cari kelipatan dari 4 terlebih dahulu. Mulai dari angka 4, ditambah 4, 8, ditambah 4, 12, tambah 4, 16, tambah 4, 20, tambah 4, 24, tambah 4, 28, tambah 4, 32, ditambah 4, 36, ditambah 4, 40, dan seterusnya. Selanjutnya, cari angka kelipatan dari 5. Dimulai dari angka 5, ditambah 5, 10, ditambah 5, 15, tambah 5, 20, tambah 5, 25, ditambah 5, 30, ditambah 5, 35, ditambah 5, 40, ditambah 5, 45, dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan persekutuannya, yaitu kita cari angka yang sama yang ada pada kelipatan 4 dan juga ada pada kelipatan 5. Yaitu adalah 20 ya. 20 ada pada kelipatan 5 dan juga ada pada kelipatan 4. Kita cari lagi. Yaitu 40 ada pada kelipatan 4 dan juga ada pada kelipatan 5. Kelipatan persekutuan 4 dan 5 yaitu 20, 40, dan seterusnya. Untuk KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya, maka kita cari pada kelipatan persekutuan 4 dan 5 angka yang paling kecil yaitu adalah 20. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, demikianlah cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama dan paling besar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan FPB dari 20 dan 30. Caranya terlebih dahulu kita cari faktor dari 20 dan 30. Kita cari faktor dari 20 terlebih dahulu. 20 dibagi 1, 20. 20 dibagi 2, 10. 20 bagi 3 tidak bisa. 20 bagi 4 yaitu 5. 5 sudah berada di sebelah kanan, maka sampai di sini sudah cukup. Sekarang kita cari faktor dari 30. 30 bagi 1, 30. 30 bagi 2, 15. 30 bagi 3, 10. 30 bagi 4 tidak bisa. 30 bagi 5, 6. 6 sudah berada di sebelah kanan, sampai di sini sudah. Baiklah, sekarang kita cari faktor persekutuan dari 20 dan 30. Caranya, kita cari angka yang sama yang ada pada faktor 20 dan juga ada pada faktor 30. Yaitu angka yang sama adalah angka 1. Angka 1 ini ada pada faktor 20 dan juga ada pada faktor 30. Selanjutnya kita cari lagi, yaitu angka 2. Ada pada faktor 20 dan juga ada pada faktor 30. Kita cari lagi, yaitu adalah angka 5. Ada pada faktor 20, juga ada pada faktor 30. Apakah masih ada? Kita lihat lagi, yaitu 10 ya. 10 ada pada faktor 20, juga ada pada faktor 30. Ya, sudah tidak ada lagi. Jadi, faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10. Untuk FPB-nya, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Maka kita cari pada faktor persekutuan 20 dan 30, kita cari angka yang paling besar, yaitu adalah 10. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan FPB dari 9 dan 12. Caranya kita cari faktornya. Pertama kita cari faktor dari 9. 9 dibagi 1, 9. 9 bagi 2 tidak bisa. 9 bagi 3 yaitu 3. 3 sudah berada sebelah kanan, sampai di sini sudah cukup. Sekarang kita cari faktor dari 12.
12 bagi 1, 12. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 3, yaitu 4. 4 sudah berada di sebelah kanan, maka sampai di sini sudah cukup. Sekarang kita cari faktor persekutuan dari 9, 12. Kita cari angka yang sama yang ada pada faktor 9 dan juga ada pada faktor 12. Yang pertama yaitu 1 ya. 1 ada pada faktor 9 juga ada pada faktor 12. Kita cari lagi apakah masih ada yang sama. Yaitu 3 ya. 3 ada pada faktor 9 dan juga ada pada faktor 12. Sudah tidak ada lagi. Jadi faktor persekutuan 9 dan 12 yaitu 1 dan 3. Untuk FVB 9 dan 12, kita cari pada faktor persekutuan 9 dan 12 angka yang paling besar, yaitu adalah 3. Jadi FVB dari 9 dan 12 adalah 3. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Tentukan FVB dari 12, 18, dan 30. Caranya masih sama. Kita cari faktor dari 12 terlebih dahulu. 12 bagi 1, 12. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 3, 4. 4 sudah berada sebelah kanan, maka sampai di sini sudah cukup. Baiklah, sekarang kita cari faktor dari 18. 18 dibagi 1, 18. 18 bagi 2, 9. 18 bagi 3, 6. 18 bagi 4 tidak bisa. 18 bagi 5 tidak bisa. 18 bagi 6. 6 sudah berada di sebelah kanan. Maka sampai di sini sudah cukup. Sekarang kita cari faktor dari 30. 30 bagi 1, 30. 30 bagi 2, 15. 30 bagi 3, 10. 30 bagi 5, yaitu 6. 6 sudah berada sebelah kanan, maka sampai di sini sudah cukup. Sekarang kita cari faktor persekutuannya ya. Kita cari angka yang sama yang ada pada ketiga faktor berikut ini ya. Ada pada faktor 12, 18, dan 30. Yang pertama yaitu 1. Ada pada faktor 12, ada pada faktor 18, dan juga ada pada faktor 30. Selanjutnya yaitu angka 2 ya. Angka 2 ada pada faktor 12, ada pada faktor 18, dan juga ada pada faktor 30. Selanjutnya yaitu 3 ada pada faktor 12, ada pada faktor 18, dan juga ada pada faktor 30. Kita cari lagi apakah masih ada. Yaitu angka 6 ya. 6 ada pada faktor 12, ada pada faktor 18, dan juga ada pada faktor 30. Jadi faktor persekutuan 12, 18, dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Untuk FVB-nya, faktor persekutuan terbesar dari 12, 18, dan 30 yaitu adalah angka 6 ya. Karena 6 merupakan faktor persekutuan yang paling besar. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.